Ini 3 pertanyaan dulu. Yang pertama, luar biasa ini Pak Agus, pertanyaannya 5 Pak Ade. Yang pertama, minta tolong disebutkan spesifikasi pengertian sodakoh. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum sodakoh. Yang ketiga, siapa saja kaum muslimin yang berkewajiban untuk bersodakoh. Yang keempat, jenis sodakoh. Yang kelima, sodakoh untuk menggantikan sholat bagi orang-orang yang ketika sakit itu tidak bisa melaksanakan sholat. Ini ada 5 pertanyaan Pak Ade. Monggo, dipersilahkan. Pertanyaannya berat-berat ini. Tapi pertanyaannya bagus karena itu akan lebih memperdalam wawasan kita tentang sodakoh dan maulid begitu dan maulid. Yang pertama, ini jawabannya secara umum saja. Jadi yang pertama terkait dengan hukum sodakoh. Jadi memang sodakoh itu Bapak Ibu semuanya ini bahasa yang global ya. Jadi istilah yang global. Jadi sodakoh itu kan kalau secara bahasa itu terambil dari huruf sod, huruf dal dan huruf qaf. Jadi sodako itu sebenarnya terambil dari kata as-sidqu. As-sidqu, sod, dal, qaf. Artinya itu apa? Artinya itu adalah benar, jujur. Makanya Abu Bakar itu diberi gelar Abu Bakar as-siddiq. Kenapa? Karena beliau itu orang yang pertama kali membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara sahabat yang lain itu bahkan ada yang murtad gitu. Begitu Nabi Rasul kita ini bercerita bahwa beliau itu sudah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit dalam waktu setengah malam. Ini kan kira-kira kita saja ini jamaah Masjid Bahir Ahmad kalau Pak Ade bercerita, kemarin semalam itu saya sudah dari Amerika gitu. Dengan cara naik bis bisa gitu kan. Nah, gitu kalau cerita ke Bapak Ibu semuanya, ya mungkin juga Bapak Ibu semuanya nih Pak Ade ini gila apa gimana itu. Masuk ke Amerika tadi maghrib atau tadi isya misalnya, subuhnya sudah di Masjid Bahir Ahmad naik bis lagi gitu kan. Itu kan paling dibilangannya gila, ngarang gitu, bohong dan lain sebagainya. Nah, Nabi Rasul kita juga sama. Nabi Rasul kita ini ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan Allah, begitu turun, itu kembali lagi ke masyarakat Quraisy, ke kaum Quraisy, kemudian menceritakan itu kepada para sahabat. Ya banyak yang nggak percaya. Salah satu yang paling pertama membenarkan itu adalah mempercayai itu adalah Abu Bakar. Maka kemudian Abu Bakar diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang yang membenarkan. Kenapa? Karena sodakoh itu adalah bukti kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebut dengan sodakoh. Diambil dari kata asidku, orang yang jujur. Karena sodakoh itu harus diberikan dengan ikhlas, dengan jujur. Kalau tidak ikhlas itu lebih baik jangan sodakoh gitu. Karena itu nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tulus ya. Tulus harus dikeluarkan dengan cara yang tulus, yang ikhlas, yang jujur begitu, yang benar. Kenapa? Karena sodako itu burhanun. Was sodaqatu dalam salah satu hadis burhanun. Sodako itu adalah bukti kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu ingin menerima. Mana sih buktinya? Kamu itu beriman, membenarkan Tuhannya itu Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi dan Rasulnya itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan cara bersodakoh. Jadi sodakoh itu secara bahasa itu adalah ini benar gitu, kebenaran, jujur dan lain sebagainya. Nah kalau secara pengertian ya, sodakoh itu artinya adalah kalau yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita biasanya sodakoh itu pengertiannya pemberian secara sukarela, kan biasanya kan begitu. Nah ini sebenarnya perlu dipilah ya Bapak Ibu semuanya, dan dalam pandangan agama kita sebenarnya sodakoh itu ya bermacam-macam. Jadi
sodakoh itu kalau kita pilah sebenarnya ada dua. Ada dua ya, sodakoh itu ada sodakoh yang wajib, ada sodakoh yang sunnah. Jadi sodakoh itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah sodakoh yang wajib itu diistilahkan oleh ajaran agama kita itu dengan pengertian zakat. Makanya zakat di dalam Al-Quran itu disebut sodakoh. Allah berfirman, innamas sodakot lil fuqara wal masakin al-ayah. Itu kan asnaf yang 8 itu ada di dalam surat At-Taubah ayat 60. Sodakoh di sana itu, sodakot di sana itu adalah zakat. Di dalam surat At-Taubah ayat 103 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah olehmu Muhammad dari harta-harta mereka sodakotan, satu sodako. Sodako yang maksud di sini itu adalah zakat. Gitu. Jadi zakat itu di dalam Al-Quran disebut dengan sodako. Gitu. Jadi sodako itu ada yang wajib. Nah sodako yang wajib itu salah satunya adalah zakat. Ada juga sodako yang wajib itu apa? Nafkah. Nafkah suami kepada istrinya. Itu juga wajib, itu juga sodakoh juga. Nafkah orang tua kepada anaknya. Nafkah anak kepada orang tuanya yang sudah tidak mampu bekerja, sudah tidak bisa mencari penghasilan begitu. Jadi nafkah-nafkah yang wajib itu juga adalah sodakoh. Itu adalah sodakoh wajib. Gitu. Jadi sodakoh itu lebih global daripada istilah zakat, daripada infak, daripada wakaf. Jadi zakat, infak, wakaf itu semuanya juga masuk dalam kategori sodakoh. Gitu. Nah, masuk dalam kategori sodakoh. Nah tentu yang biasa kita kenal dalam keseharian kita sodakoh itu adalah sodakoh yang sunnah. Padahal juga sodakoh itu ya istilah sodakoh itu sangat global sekali, sangat global. Jadi semua kebaikan itu bahkan sodakoh. Di dalam salah satu keterangan kullu ma'rufin sodakotun. Jadi Bapak Ibu semuanya tersenyum gitu kepada saudaranya itu juga adalah sodakoh. Itu kita juga kumpul di sini ya pengurus Masjid Bahir Ahmad menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sodakoh. Jadi semua amal soleh yang baik itu adalah sodakoh. Jadi kullu ma'rufin sodakotun. Jadi semua yang baik-baik itu adalah sodakoh. Jadi istilah sodakoh itu sangat luas sekali, ya sangat luas sekali. Jadi ini kalau di dalam ajaran agama kita, jadi hukum sodakoh itu kalau kita mau mencari hukum sodakoh itu ya ada sodakoh yang wajib. Ya, nanti sodakoh yang wajib itu konkretnya itu adalah zakat dan nafkah-nafkah yang memang itu diwajibkan seperti orang tua memberi nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, anak kepada orang tuanya begitu kan. Nah itu disebut sodakoh yang wajib. Kalau sodakoh yang sunnah itu ya sodakoh yang ya kita kasihkan dengan cara sukarela itu. Meskipun sodakoh yang sunnah pun kadang-kadang bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram gitu. Bisa. Jadi sodakoh sunnah itu misalnya saya ini Pak Adi ini kan ini saya punya HP-nya sudah tidak senang, saya sodakohkan misalnya ke Pak Holis. Ini juga namanya sodakoh sunnah. Tapi ini kalau misalnya HP yang saya mau kasihkan ke Pak Holis ini nanti oleh Pak Holis ini mau digunakan untuk perbuatan maksiat, sodakoh yang sunnahnya ini bisa menjadi haram. Begitu. Jadi sodakoh sunnah juga bisa menjadi haram. Misalnya kita sodakoh kepada orang yang uang yang kita sodakohkan kepada dia itu akan dia gunakan untuk apa? Untuk minum-minuman, untuk minum alkohol misalnya, atau untuk berjudi misalnya. Maka sodakoh yang sunnah tadi berubah menjadi haram. Dan sodakoh yang sunnah tadi juga bisa berubah menjadi wajib. Ketika apa? Ketika kita tahu ada orang yang sangat membutuhkan untuk kita sodakohi dalam kondisi yang kesulitan betul. Kalau kita tidak beri sodakoh maka dia itu mungkin akan
akan meninggal atau akan bagaimana begitu kesulitan, maka sedekah yang sunnah tadi bisa berubah menjadi wajib gitu. Jadi ini sesuai dengan situasi dan kondisinya gitu. Jadi sedekah yang sunnah itu bisa tetap sunnah kalau kondisinya normal. Nah, kondisi normal itu jadi sedekahnya sedekah sunnah gitu. Jadi ini yang terkait dengan sedekah. Terus apa lagi tadi ya? Terkait dengan sedekah itu. Nah, sedekah menggantikan sholat tadi sudah saya katakan di awal bahwa yang namanya sedekah ini bisa diniatkan untuk apa saja. Bisa diniatkan untuk apa saja. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau memang kita misalnya punya orang tua yang sudah mau sholat ini mengalami sakit, sulit begitu kan, ya kita sedekahi dengan diniatkan untuk menjadi kifarat ya, istilahnya kifarat itu tuh ya membayar lah Pak, membayar menebus supaya mudah-mudahan ketertinggalan beliau ya tidak menjalankan sholatnya ini bisa diganti oleh sedekah. Itu bisa gak apa-apa. Bahkan kalau ada orang tua kita yang sudah meninggal gitu, yang sudah meninggal mendahului kita semuanya, kita bersedekah, kita niatkan pahalanya disampaikan kepada beliau-beliau, ya insya Allah itu juga akan sampai. Kalau nggak percaya mau duluan Pak. Nanti saya sedekahi, insya Allah itu sampai gitu. Insya Allah itu sampai. Jadi apalagi kalau yang mensodakoh itu putra putrinya. Itu kan termasuk bagian dari waladin solihin yad'ulah, dan itu bagian juga dari sodakotin jariyatin. Jadi tidak apa-apa. Jadi kalau ada anak misalnya ingin mensodakohi, ingin bersodakoh kemudian diniatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal, itu sangat bisa. Bahkan itu termasuk perbuatan berbakti kepada orang tua. Bahkan itu kalau bisa ya memang dilakukan begitu. Ya, jadi gak apa-apa seperti itu. Jadi bisa yang namanya sedekah itu menjadi pengganti ya untuk orang tua kita atau siapa saja yang memang mengalami kesulitan ketika menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada yang bersangkutan. Insya Allah itu akan bisa menutupi kekurangan yang bersangkutan. Apalagi kan orang yang sakit itu memang kan kalau dipaksa sholat juga ya tidak bisa Pak. Bahkan sebenarnya Bapak Ibu semuanya, kalau saya boleh mengatakan begini, sholat kita itu apa sih? Tidak sebanding dengan sedekah itu. Allahu Akbar, ingat utang gitu kan. Wah, ingat macam-macam lah. Kehusuannya itu masih diragukan kan sholat kita ini. Tapi kalau sedekah yang penting ikhlas gitu, berikan itu insya Allah akan sampai itu. Begitu juga haji kita gitu kan. Kemudian puasa kita banyak bolong-bolongnya lah. Nah, kalau sedekah itu yang penting tadi itu kita tulus, ikhlas, benar ya di dalam memberikannya, insya Allah itu akan lebih luar biasa ketimbang dengan ibadah-ibadah yang memang membutuhkan kehusuan dan lain sebagainya. Karena untuk khusus seperti itu saja kan juga kita ini sulit. Tapi kan sedekah itu lebih mudah sebenarnya. Nah, yang penting kita ini tadi dijalankan secara tulus dan ikhlas begitu. Jadi prinsipnya bisa Pak, yang namanya sedekah itu untuk orang tua kita yang sudah meninggal, orang tua kita mungkin yang sakit tidak bisa menjalankan saum begitu kan, tidak bisa menjalankan sholat, kemudian kita sedekahi, mudah-mudahan sedekah yang kita keluarkan untuk beliau-beliau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan barang goib yang seperti itu, tetapi saya punya keyakinan itu akan sampai kepada yang bersangkutan yang kita niatkan sedekah kita ini gitu begitu. Itu saya kira. Apa lagi ya yang terkait dengan sedekah itu? Oh, pahala sedekah. Jadi pahala sedekah itu luar biasa. Jadi pahala sedekah itu salah satu pahala sedekah itu kalau di dunia Bapak Ibu semuanya, bahkan ada sahabat Abdurrahman bin Auf, ada sahabat Abdurrahman bin Auf itu beliau itu ingin miskin,
Jadi dulu itu ada sahabat yang ingin miskin, kemudian mensodakohkan semua hartanya, bukannya miskin malah tambah kaya, Pak. Kira-kira kalau orang sekarang mungkin kekayaan Abdurrahman bin Auf itu, Bapak Ibu semuanya, di dalam riwayatnya itu ketika beliau meninggal itu kurang lebih 10.000 triliun. Kayaknya negara kita saja nggak punya ya uang 10.000 triliun itu, Pak Ketua Takmir ya, Pak Muridno ya. Uangnya itu 10.000 triliun. Padahal beliau itu betul-betul sahabat yang ingin ya menjadi miskin. Makanya semua hartanya disodakohkan. Bahkan sempat habis hartanya itu. Tetapi itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah suatu saat para sahabat itu mengalami kerugian ya. Kebun kormanya itu mungkin kena penyakit atau apa, kebun kormanya itu, sehingga kebun korma itu pada busuk, kormanya itu jelek semuanya. Sehingga rugi semua. Begitu mendengar begitu, Abdurrahman bin Auf ini karena ingin jadi orang miskin, itu kurma-kurma yang busuk itu dibeli semuanya. Hartanya habis. Yang tersisa di rumahnya hanya kurma busuk. Kira-kira begitu. Hanya kurma busuk. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala memang menginginkan Abdurrahman bin Auf itu tidak jadi orang yang miskin, di daerah lain ya, di daerah lain itu terkena wabah penyakit. Dan obat penyakit itu adalah kurma busuk itu. Nah, gitu luar biasa. Jadi ini pahala Abdurrahman bin Auf ini. Maka kemudian yang penguasa daerah itu mencari kurma busuk itu ada di mana? Dicari ke Madinah gitu. Udah ada di mana-mana, adanya di Abdurrahman bin Auf. Akhirnya itu dibeli itu kurma busuk itu. Bahkan 10 kali lipat dari uang yang dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi kaya lagi dia. Jadi kaya lagi. Makanya Bapak Ibu semuanya, kalau kita yakin dengan pahala sodakoh itu ya kita tidak akan ragu-ragu. Di dalam salah satu surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha." Siapa yang mengerjakan perbuatan baik satu ya, maka Allah akan mengalihkan yang satu itu dengan 10. Dengan 10. Jadi hitung-hitungan sodakoh itu sebenarnya kalau kita sodakoh 1 maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10. Kalau kita punya uang 1 juta, Bapak Ibu semuanya, disodakohkan 100.000, maka uang kita menjadi 1.900.000. Hitungannya begitu. Kalau kita sodakohkan 200.000, maka uang kita menjadi 2.800.000. Kalau kita sodakohkan 300.000, maka uang kita menjadi 3.700.000. Kalau kita sodakohkan 900.000, maka uang kita menjadi 9.100.000. Kalau kita sodakohkan 1 juta, maka uang kita menjadi 10 juta. Itu hitung-hitungannya. Bahkan itu kalau dikalikan 10. Imam As-Suyuti, Bapak Ibu semuanya, di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Sayyid Abdurrahman Ba'alawi, membagi pahala sodakoh itu menjadi 5 bagian. Ada yang pahalanya 10, ada yang pahalanya 90, ada yang pahalanya 900, ada yang pahalanya 100.000, ada yang pahalanya 900.000. Ini menurut Imam As-Suyuti. Silakan dibaca kitab Bughyatul Mustarsyidin bab sodaqotut tatawwu, bab sodakoh sunnah. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu dijelaskan seperti itu. Nah, Imam As-Suyuti itu membagi, jadi pahala sodakoh itu bisa jadi 10. 10 itu kepada siapa? Kalau kita bersodakoh kepada orang yang sehat. Nah, saya bersodakoh kepada beliau, misalnya sodakoh apa, itu pahalanya 10. Di dalam kitab itu dijelaskan begitu. Terus kalau yang pahalanya itu 90, itu sodakoh kepada orang yang buta, kepada orang yang cacat, kepada anak yatim, kepada orang-orang yang
kesulitan, begitu. Yang terkena musibah, itu pahalanya 90. Tentu ini ada logikanya, ada alasannya. Tentu ada dalilnya juga Imam As-Suyuti. Tidak mungkin Imam As-Suyuti itu menjelaskan seperti itu tuh, apalagi dikutip oleh para ulama kalau tidak ada alasannya. Yang ketiga, pahalanya itu ada yang 900. 900 kepada siapa? Kalau kita bersedekah kepada karib kerabat yang sedang membutuhkan. Kakak kita sedang butuh misalnya kan, mungkin butuh bayar utang, kita sedekahi supaya utangnya lunas gitu kan. Itu kepada karib kerabat, itu pahalanya 900. Terus kalau yang pahalanya 100.000 kepada siapa? Sedekah kepada orang tua. Lil walidain, kepada kedua orang tua. Pagi-pagi mungkin ibu kita belum makan, kita sedekahi makanan, kita sedekahi uang gitu kan. Dalam kondisi normal nih Pak, dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi orang tua kita sedang butuh banget. Kalau sedang butuh banget itu malah wajib begitu kan, masuknya infak wajib kepada orang tua itu. Nah, ada lagu yang pahalanya besar sekali, pahalanya sampai 900.000. Ini sedekah kepada siapa? Sedekah kepada para alim ulama, kepada ahli fikih. Pahalanya 900.000. Ada Pak Yai sedang bangun pesantren, sedekah ke sana 900.000. Ada Pak Yai di masjid sini sedang mau buat program apa, kita sedekah 900.000. Begitu kan? Begitu. Jadi lebih besar menurut Imam As-Suyuti pahalanya ketimbang pahala kepada orang tua gitu. Gitu. Ini dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dijelaskan seperti itu, bab sedekah tatawu. Ya, silakan nanti Pak Yai Jenal mungkin bisa membuka kitab Bughyatul Mustarsyidin, bab sedekah tatawu dijelaskan 5 pembagian itu. Ini saya kira pahala sedekah luar biasa sekali. Jadi sedekah itu sebenarnya salah satu ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW yang ingin ya, saking cintanya kepada kita, beliau memberikan ajaran, Allah Subhanahu wa taala memberikan ajaran meskipun sedikit tetapi kemudian pahalanya luar biasa gitu. Pahalanya luar biasa. Bahkan di dalam salah satu hadis Bapak Ibu semuanya, as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu. Sedekah itu bisa membentengi kita mendapatkan musibah 40 pintu kejelekan. Ya kalau kita ingin terhindar dari berbagai macam musibah, maka rajin-rajinlah bersedekah. Ini terkait dengan sedekah. Monggo Pak.